Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Zakaria 7 ayat yang ke-9 sampai 14. Zakaria 7 ayat 9 sampai 14. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing, tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran, dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya, dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai, ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu, menjadi tempat yang sunyi sepi. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Zakaria 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Judul renungan kita hari ini adalah Berfokus pada Kebaikan Tuhan, ditulis oleh Amanda Itleman. Sahabat suara kasih, persatuan antara keadilan dan kebaikan adalah hal yang sangat kuat. Budaya kita seringkali lebih condong kepada salah satunya, dan mengabaikan yang lain. Orang-orang dengan lantang mendesak keadilan, namun gagal untuk menunjukkan belas kasih, melalui kata-kata dan tindakan mereka. Hal ini membawa kita kepada ketidaknyamanan, karena hasrat kita akan keadilan dan kebenaran, mulai melebihi kerelaan kita untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Mempraktikkan kebaikan dan kasih sayang, dapat dimulai dengan orang-orang terdekat kita, seperti anggota keluarga, atau orang-orang yang hidup bersama dengan kita. Kebaikan itu harus berkembang, dari keluarga kemudian ke dalam komunitas. Kamu juga harus menunjukkan kebaikan kepada janda, piatu, orang asing,
dan orang miskin, kebaikan dan kasih sayang harus menjadi ciri dari semua interaksi kita. Di sisi lain, kita dapat memiliki kecenderungan untuk memuliakan kebaikan sebagai penyelamat kita atas kesalahan kita yang membiarkan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Kita melihat diri kita sebagai orang baik, sehingga tidak tahu bahwa kita terlibat dalam kehancuran dunia. Kita membiarkan kebaikan menjadi free pass setelah bekerja untuk menegakkan keadilan. Kita cenderung menghindar dari dosa dan berfokus pada perilaku baik seseorang sebagai sesuatu yang dapat membebaskan mereka dari kebutuhan untuk menerima kuasa penyelamatan penebusan Allah. Semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, seperti yang dapat kita baca dalam Roma 3 ayat 23. Tidak ada dari kita yang bisa diselamatkan oleh perbuatan baik kita sendiri. Kebaikan saja tidak cukup, karena kebaikan tidak berhubungan dengan masalah hati. Keadilan adalah kekuatan yang mampu mengelupas hingga lapisan terdalam, dan mengungkapkan kehancuran lebih dari yang dapat dilihat oleh mata. Kita hanya dapat menemukan kesembuhan, sebagai manusia dan sebagai masyarakat, ketika kekuatan keadilan Tuhan dilepaskan. Syukurlah dalam kebaikannya, Tuhan adalah hakim yang penuh belas kasihan. Dia menawarkan kita jalan untuk mengatasi hukuman mati kita melalui Tuhan Yesus. Sahabat Suara Kasih, tunjukkan kebaikan dan kasih sayang untuk semua sambil mengejar keadilan. Ini adalah cara Tuhan. Komentar Matthew Henry menjelaskan bahwa apa yang Tuhan inginkan dari umatnya, bahkan lebih dari praktik keagamaan puasa atau pengorbanan, adalah agar mereka menjadi orang yang berbuat adil, penuh cinta belas kasihan, dan mengejar kesejahteraan dan perdamaian publik. Marilah kita renungkan, marilah kita berdoa, agar Tuhan memberi kita kekuatan dan kebijaksanaan yang kita butuhkan untuk menyatukan kebaikan dan keadilan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa.
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.